Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Seseorang yang mempelajari ilmu bisa mengalami gangguan jiwa, bahkan kegilaan, karena ambisi yang tidak terkendali, tidak memiliki pondasi atau wadah gaib yang lemah. Apakah benar belajar ilmu bisa mengganggu kejiwaan atau bahkan bisa gila? Apakah ini mitos atau fakta? Menurut aku, fakta. Ada yang bilang kalau menjalani ilmu tanpa guru bisa gila. Ini memang banyak sekali terjadi faktanya. Tetapi tidak sedikit juga orang yang memiliki guru juga mengalami stres, kejiwaan, dan bahkan kegilaan. Bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Akan tetapi, bukankah banyak juga orang yang mengalami kegilaan atau gangguan jiwa dengan penyebab yang lain? Para sahabat semua, mensikapi masalah kejiwaan atau bahkan mungkin sampai terjadi kegilaan pada seseorang, menurut aku perlu sedikit diperjelas tentang keilmuan tersebut. Para sahabat semua, dalam dunia keilmuan, terutama dalam hal kegaiban, kebatinan, keyakinan, dan lain sebagainya, di sini saya golongkan menjadi dua golongan, yaitu golongan supranatural dan golongan spiritual. Supranatural adalah aktivitas yang berhubungan dengan alam sekitar yang mampu melampaui daya di luar nalar manusia pada umumnya. Terkadang melawan terhadap kehidupan sehari-hari dan membuat orang tidak bisa berpikir secara normal. Manusia cenderung memilih jalan pintas dalam menyikapi hidup, dan ini berhubungan erat sekali dengan energi positif dan energi negatif, sehingga erat kaitannya dengan makhluk-makhluk gaib serta aktivitas yang di luar nalar manusia. Dan kebanyakan ini semua muncul dari keinginan manusia. Dari masalah ranah supranatural ini, manusia cenderung berpikir untuk mencari kekuatan yang melebihi kekuatan manusia pada umumnya, seperti kekebalan, kekayaan, membuka mata batin, khodam pendamping yang kuat, pagar diri yang kuat, dan lain-lain. Bukankah ini bukti bahwa semua itu muncul dari pikiran manusia itu sendiri? Sedangkan ilmu spiritual adalah cenderung pada sebuah konsep atau ilmu tentang adanya kebaikan, kehidupan setelah kematian, konsep perbuatan baik, perbuatan buruk, mengolah kesadaran diri, konsep tentang ketuhanan, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dari golongan orang yang memiliki ilmu supranatural, cenderung timbul banyak keinginan. Keinginan berasal dari pikiran, dan pikiran adalah hasil dari reaktif otak. Sedangkan golongan spiritual cenderung berasal dari hati dan bukan keinginan dari pikiran. Sesuatu yang timbul dari hati kebanyakan bersifat sejuk, mengingatkan, mendamaikan, mencerahkan, dan lain sebagainya. Dari sudut pandang kerohanian sendiri, yang sangat berpengaruh adalah kepenuhan ruh atas diri manusia. Manusia memiliki jiwa, nyawa, sukma, dan ruh pada diri manusia. Ruh adalah meliputi sukma, sukma meliputi nyawa, nyawa meliputi jiwa. Ada 7 tingkat sukma pada diri manusia, dan setiap satu sukma dari ketujuh itu terpenuhi dengan ruh-ruh menurut fungsinya. Demikian juga dengan sukma-sukma yang lain, juga nyawa dan juga jiwa. Lihatlah pada kata kepenuhan. Kata kepenuhan tersebut berasal dari kata penuh. Maksudnya ruh manusia bisa berkurang. Inilah yang membuat sakit pada jiwa manusia atau bahkan sampai pada kegilaan. Semakin banyak berkurangnya ruh pada diri, maka akan semakin sakit jiwa seseorang. Jadi orang yang mengalami gangguan jiwa atau bahkan sampai pada kegilaan dalam menuntut ilmu, menurut aku perlu kita kaji ulang bagaimana dengan akar ilmu yang dipelajarinya, dan juga besarnya keinginan yang bersifat duniawi yang tidak bisa terbendung. Oleh karena itu, kita harus mengendalikan benih-benih pikiran kita. Jadi jika ada sebuah teknik zikir nafas
atau teknik zikir yang lain. Hal ini menurut aku bukan dari jenis zikir atau tekniknya, tapi cenderung pada keilmuan dan jenis energi yang masuk. Jika energi positif, di setiap zikir akan bagus, dan sebaliknya jika energi orang tersebut adalah negatif, zikir pun akan semakin negatif pula. Oleh karena itu, dalam dunia keilmuan ini, akar sebuah ilmu memang sangat berpengaruh cukup kuat. Para sahabat semua, ada beberapa sifat dan kebiasaan buruk yang jika semakin larut bisa berpengaruh pada kejiwaan manusia. Semakin tekanan itu kuat, lama-lama akan membuat jiwa tertekan. Di antaranya adalah sedih atau al-hazan, gelisah atau al-ham, lemah atau al-aj, malas atau al-kasal, kikir atau al-bukhul, takut atau al-jundu, terlilit hutang, dan kehidupan yang dikuasai orang lain. Berhati-hatilah pada beberapa hal tersebut. Di sisi lain, ada juga yang mengatakan bahwa penyebab kejiwaan itu adalah kurang bersyukur, kurang ibadah, kurang iman, dan lain-lain. Menurut aku tidak semudah itu. Bersyukur itu baik karena mampu menolong seseorang pulih lebih cepat dari gangguan jiwa. Akan tetapi kurang bersyukur tidak bisa dijadikan alasan seseorang mengalami gangguan jiwa. Begitu pula dengan kurang ibadah, itu juga bukan menjadi penyebab gangguan jiwa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan manusia mengalami gangguan jiwa, mulai dari faktor fisik, psikis, dan rohani. Dari ketiganya itu akan saling berkaitan. Berawal dari seseorang yang mengalami sakit secara fisik, stroke, gula darah, jantung, paru-paru, atau yang lain, semakin lama mengidap sakit yang tak kunjung sembuh, maka akan putus asa. Ini akan masuk pada sakit psikis. Kemudian mulailah dia menyalahkan Tuhan dan menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Di sini mulailah merambah pada sakit rohani. Jadi tidak ada satu hal yang kompleks yang menjadi penyebab seseorang mengalami sakit pada kejiwaan atau bahkan kegilaan. Dari kecenderungan itu ada faktor pendorong dari luar. Biasanya adalah permasalahan hidup yang akhirnya mencetuskan dan terjadilah gangguan pada jiwa seseorang. Di dalam salah satu hadis dijelaskan, tinggalkan dan beralihlah dari sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu lain yang tidak meragukanmu. Sungguh kejujuran itu menenangkan jiwa, sedangkan dusta itu menggelisahkan. Hadis riwayat Ahmad. Seseorang yang mengatakan dirinya mendalami ilmu spiritual, seharusnya jika manusia itu semakin dekat dengan Tuhan, pastilah kehidupannya akan semakin damai dan tenang, bukan malah sebaliknya mengalami gangguan jiwa atau bahkan kegilaan, karena itu sesungguhnya adalah semakin jauh dari Tuhan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.